Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pengajar praktik. Selamat Hari ini pagi. kita terima kasih Bu Heti dan semuanya tampaknya sangat sehat dan ceria semua. Saya yakin akan bersemangat. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ferisal. Saya akan membawakan sesi yang sangat menyenangkan hari ini ya, yaitu tentang praktik baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya nanti menjelaskan tentang praktik baik dan Bapak Ibu memberi masukan, kami ingin menyampaikan dulu tentang beberapa fakta di lapangan bahwa prestasi dari murid-murid kita itu ternyata sangat menurun. Ya, sekarang akan saya tampilkan dulu jamboardnya ya, Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini. Bisa terlihat ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Oke. Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata prestasi murid-murid kita itu di kelas internasional ya, di tingkat internasional pernah diteliti bahwa prestasi anak Indonesia dalam membaca ya literasi skornya 371. Jauh sekali di bawah rata-rata dengan negara tetangga yang mestinya 487. Sedangkan untuk matematika 379. Ini sangat rendah dari rata-rata 487. Dan untuk sains 389 di bawah rata-rata juga yang mestinya 489. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, tadi bisa terlihat ya. Jadi prestasi anak-anak kita itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, kalau prestasi Bapak Ibu di mana nih anak-anaknya di sekolah? Bagus atau tidak ini? Biasa-biasa aja, Pak. Sekolah Biasa, desa kok. Wah, harus semangat Bu. Saya juga sekolah di ini pinggiran. Oh iya, Pak, Sama semangat. kayaknya. Iya, iya. Jadi harus nggak boleh ini menganggap mereka tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus tetap diberi semangat. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi sedikit ilustrasi tentang prestasi anak-anak dan tujuan dari sesi kita hari ini adalah untuk mengenal bagaimana proses kita belajar meningkatkan prestasi anak. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu, biar semuanya penasaran. Pertanyaannya adalah, apakah cara mengajar kita itu kurang baik atau kurang pas? Atau yang salah adalah sistem pendidikannya? Atau praktek kita yang kurang pas sehingga anak-anak kita prestasinya menurun. Nah, jadi salah satu solusinya Bapak Ibu itu adalah yang harus kita lakukan di kurikulum Merdeka Belajar ini atau pendidikan yang memerdekakan adalah praktik baik. Nah, saya ingin ini Bapak Ibu, idenya dari Bapak Ibu pengajar praktik ini, idenya praktik baik di sekolah. Yang simpel-simpel aja ya. Saya yakin ini Bapak Ibu cerdas dan punya ide-ide yang kreatif ini ya. Baik, mari kita masuk lagi ke Jamboard. Nanti Bapak Ibu mengetik ya, mengetik saya yakin sudah bisa semua ini. Saya share lagi untuk Jamboardnya. Nah, nanti tolong share idenya Bapak Ibu. Ya, di slide 2 ya Bapak Ibu ya, di slide 2. Di situ sudah saya ketikkan praktik baik apakah. Nah, ini Bu Heti mengenal alam sekitar. Wah, luar biasa nih. Ya. Bu Heti praktik baiknya mengenal alam sekitar. Pak Agus juga, wah ini luar biasa ya, cepat sekali idenya. Wah,
calon-calon pengajar praktik yang luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat kami suka. Jadi peserta pelatihan semuanya aktif dan mampu memberi ide yang ini ya, kreatif ya. Wah. Bertukar buku, Bu Ika, pembiasaan kegiatan mendongeng di depan teman ya, temannya sendiri dalam satu kelas mungkin ya. Baik, sudah kami rangkum ini, sudah kami baca semuanya dari masukan praktik baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bisa dijelaskan ini ya Bapak Ibu tentang praktik baik yang sudah jenengan sampaikan di sini. Misalkan untuk Pak Agus ini, Pak Agus, gerakan pagi membaca ya. Ini pagi membaca itu kira-kira teknisnya seperti apa Pak Agus? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Agus. Oh nggih, terima kasih Pak. Nah, begini Bapak, Pak Ferry, jadi saya membuat suatu kegiatan ini setiap pagi di jam 0 kurang lebih 15 menit anak-anak membaca senyap. Ya itu diperbolehkan memilih buku apa yang dia sukai. Tapi itu ada pengawasannya dari Bapak Ibu guru. Nah, dilakukan setiap pagi hari karena kondisi otak kan masih jerih. Nah, disitulah nanti biasanya akan menjaga suatu pembiasaan yang bagus. Itu Pak, mungkin alasan saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Ya, memang ini Pak Agus idenya sambil melihat kondisi ya, kondisi di pagi hari, anak-anak otaknya masih segar, lalu membaca kurang lebih 15 menit. Wah, luar biasa, itu praktik baik yang bisa diterapkan di mana-mana nanti. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas masukannya dan idenya. Lalu lah ini ada Bu Novita, bertukar buku. Wah, ini ide yang sangat baru ini. Bertukar buku ini bagaimana ya Bu Novita ya? Mungkin bisa dibantu menjelaskan Bu Novita. Terima kasih Pak Agus. Maksudnya bertukar buku ini setiap minggunya siswa itu membaca buku dan mereka punya durasi waktu 1 minggu, tidak terlalu tebal bukunya. Kemudian setelah 1 minggu mereka saling bertukar buku. Jadi dalam 1 semester nanti setiap anak itu membaca banyak buku dengan ketebalan yang nggak terlalu tebal Bapak. Seperti itu maksudnya. Bertukar buku. Jadi hijau apa ya, kalau orang Jawa bilang ijol-ijolan gitu Pak. Oh iya Ibu, ya. Sip itu, ide yang sangat brilian Ibu Novita, terima kasih. Jadi anak-anak cukup beli 1 buku, tapi mereka bisa membaca banyak buku ya Bu ya. Jadi irit juga itu, tidak harus beli buku terus ya. Wah, ini luar biasa idenya dari Bu Novita ini. Mungkin satu lagi nih, karena waktu kami tidak banyak untuk sesi ini. Satu lagi untuk Bu Heti ya, Bu Heti mengenal alam sekitar. Kira-kira bagaimana ini Ibu Heti? Bu Heti? Oh, Bu Heti sepertinya ada kendala sinyal ini Bapak Ibu. Mungkin untuk Pak Alek ini sehari 1 rumus. Wah, ini pasti rumus matematika ini sepertinya. Bagaimana Ya. Pak Alek? Sehari Baik 1 Bapak, rumus. anak-anak dalam kemampuan matematika memang di sekolah kami perlu adanya treatment khusus, yaitu dengan salah satunya melalui 1 hari 1 rumus ini mungkin bisa nanti membantu mereka lebih termotivasi di dalam mempelajari matematika atau fisika atau dan sebagainya yang terinclude pada IPA ya. Jadi rumus yang dikerjakan dikonsultasikan kepada guru yang bersangkutan agar mereka lebih mantap dan mulai dari contoh soal atau permasalahan-permasalahan yang dia dihadapi terkait dengan rumus-rumus yang ada di dalam pelajaran itu. Mungkin demikian Bapak. Wah, hebat sekali nih idenya Pak Alek. Wah, kalau sehari 1 rumus, setahun bisa berapa rumus nih? Wah, pasti anak-anak menjadi lebih ya canggih lah ya dalam matematika. Ya, terima kasih atas Pak Alek dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, karena waktunya ini sangat terbatas, maka kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk menyimpulkan ya. Nanti akan kami tambahi sedikit atau
diperkuat. Mohon Pak Agus Mardi mungkin ada yang bisa disimpulkan dari materi ini Bapak, dari praktik baik ini kira-kira. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi kalau saya melihat dari pendapat-pendapat Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, kayaknya Bapak Ibu semua itu banyak yang mengarahkan bagaimana untuk meningkatkan itu lewat membaca, pembiasaan kayaknya ini, pembiasaan membaca dan kemudian pembiasaan yang sifatnya ya dilakukan secara rutinitas. Jadi, bisa dengan kayak tadi dari Pak Alek tadi ada rumus-rumus segala itu Pak itu. Jadi itu mungkin kalau mau diterapkan juga cukup bagus lah untuk kegiatan ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus atas kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari Pak Agus bisa kita perkuat lagi bahwa praktik baik ini mungkin dan pasti ya akan berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran anak dalam transformasi pendidikan nanti. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri saya pengen ini feedback ya, umpan balik tentang pembelajaran hari ini. Apakah membosankan, menyenangkan atau membingungkan? Nah, saya butuh feedback ini dari Bapak Ibu. Mungkin Bu Novi ya di feedback sebentar Ibu. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga sudah sharing banyak ilmu, mengajak kami berdiskusi, sehingga menambah wawasan kami tentang praktik baik dalam pembelajaran. Nah, ini sangat penting Pak, karena kita berharap untuk masa yang akan datang, generasi kita itu jauh lebih bagus melalui praktik-praktik baik. Itu saja Pak Ferry, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Waktunya ini tidak lama untuk kita belajar. Nanti akan kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kami akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sudah dulu ya Bapak Ibu. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.